Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah. Untuk diawali sebelum belajar, silakan kalian rapikan dulu dulunya dan izin untuk berdoa. Oke, hari ini kita akan mulai belajar terkait tentang tapi sebelum pembelajaran dimulai, apakah Arun sehat? Laras gimana? Sehat? Alhamdulillah. Berarti pada hari ini kalian hadir semuanya? Alhamdulillah. Berarti kita sebentar lagi akan mulai pembelajaran. Tapi sebelum dimulai pembelajaran, apakah kalian semua sudah siap untuk mengikuti pembelajaran? Siap. Untuk menambah semangat sebelum belajar dimulai, silakan kalian berdiri dan menyanyikan lagu nasional. Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, sekarang kita akan mulai masuk terkait pembelajaran hari ini. Pembelajaran hari ini kita akan mempelajari terkait norma. Tapi sebelum Bapak melanjutkan ke materi yang baru terkait norma, kita mengulang dulu ke belakang sambil kalian mengingat pembelajaran yang sudah kemarin kita belajar tentang apakah waktu pertemuan kemarin pembelajaran sebelum norma. Pembelajaran sebelumnya terkait kelahiran Pancasila diawali dari awal sejarah sampai penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Oke, bagus. Berarti masih ada yang mengingat. Ada yang lain masih ingat? Jadi pembelajaran yang kemarin kita itu betul mempelajari sejarah kelahiran Pancasila dari mulai sejarah awal sampai akhirnya Pancasila dijadikan sebagai dasar negara Republik Indonesia. Oke, kita lanjut ke pembelajaran yang sekarang.
Nah, pembelajaran yang sekarang kita akan mempelajari terkait norma yang ada di masyarakat. Apakah yang kalian ketahui tentang norma? Oke, ada yang tahu? Terus bagaimana kalau di rumah tidak ada norma? Ada yang tahu terkait norma? Mari kita bahas materi norma masyarakat. Yang dinamakan norma atau pengertian norma merupakan aturan untuk menata kehidupan manusia di dalam masyarakat. Adapun menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, norma adalah aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat. Karena bersifat mengikat, maka norma harus dipatuhi. Bagi siapa yang melanggar norma akan mendapatkan sanksi atau denda sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Sanksinya bisa bermacam-macam, bisa berat, bisa ringan, dan ini biasanya bersifat lokal. Contoh, pelanggaran terhadap norma di daerah Aceh, sanksinya adalah dengan dicambuk punggungnya. Itu sudah menjadi kesepakatan di Aceh. Terus di Kalimantan serta Papua ada sanksi berupa keharusan membayar dengan hewan ternak. Itulah contoh sanksi terhadap pelanggaran norma. Yang selanjutnya, di masyarakat norma bisa ada yang tertulis atau tidak tertulis. Pengertian norma yang tertulis biasanya dirumuskan dulu dan diwakili oleh perwakilan salah satu dari masyarakat. Nanti dijadikan, disepakati, akhirnya jadi norma atau aturan. Jadi norma itu kan aturan. Adapun norma yang tidak tertulis, di sini biasanya tidak dirumuskan secara khusus, tapi melainkan bisa berkembang karena kebiasaan di dalam masyarakat yang akhirnya menjadi norma. Contoh, saat ada tetangga kita yang meninggal, semua perlu memberikan bantuan dari awal sampai dengan selesai. Perhatikan gambar yang ada di papan tulis. Di situ sama menunjukkan patuh terhadap norma atau aturan. Gambar yang sebelah sini
berarti menganjurkan untuk memakai masker. Yang satunya lagi patuh terhadap norma atau aturan, yaitu waktu kita menyeberang di jalan raya, kita harus pada tempat untuk menyeberang. Di situ ditandai dengan garis putih atau yang disebut dengan zebra cross. Itu adalah khusus untuk yang mau menyeberang jalan, supaya yang membawa kendaraan berhati-hati karena sudah tahu bahwa ini untuk penyeberang. Berarti sudah jelas dengan adanya norma atau peraturan, akan semua individu akan mendapatkan manfaat dari norma tersebut. Oke, kita lanjut. Sekarang berarti masuk ke jenis norma. Ada berapa jenis? 4. Yang ke satu adalah norma agama. Yang kedua norma susila. Yang ketiga adalah norma sosial. Dan yang keempat adalah norma hukum. Oke. Terus sekarang pengertiannya. Norma agama merujuk pada peraturan atau pedoman yang bersumber dari ajaran agama atau kitab suci. Terus norma sosial adalah bersumber dari kebiasaan atau tata krama yang berlaku dalam suatu masyarakat. Kalau norma susila, berarti norma susila berasal dari hati nurani kita sendiri yang selalu mengajak kepada kebaikan. Yang terakhir, norma hukum. Norma hukum bersumber atau dibuat oleh pemerintah yang sifatnya memaksa apabila ada yang melanggar norma hukum, berarti akan dikenakan denda, bahkan bisa masuk penjara. Nyampe di situ, apakah bisa dipahami? Nyampe di sini bisa dipahami? Oke. Apakah ada yang mau bertanya terkait materi norma? Kenapa harus ada norma di sekolah? Karena yang namanya norma merupakan sebuah aturan untuk mengatur kehidupan sekolah supaya berjalan dengan tertib dan lancar sesuai dengan apa yang diharapkan. Oke, tadi itu apa pertanyaannya? Kenapa harus ada norma di sekolah? Kenapa harus ada norma di sekolah? Terus rekan kalian sudah ada yang menjawab. Bagus. Apa tadi jawabannya? Karena yang namanya norma merupakan sebuah aturan untuk mengatur kehidupan sekolah supaya berjalan dengan tertib dan lancar sesuai dengan apa yang diharapkan. Oke.
salah satunya adalah untuk mengatur tata tertib di lingkungan sekolah supaya sekolah menjadi tentram, aman, lancar, kondusif. Adapun yang namanya aturan di sekolah yang biasa ada adalah dinamakan tata tertib sekolah yang harus kalian patuhi. Apakah ada lagi yang mau bertanya? Apa contoh yang mencerminkan norma agama? Bagus. Apa contoh yang mencerminkan norma agama? Siapa yang mau menjawab? Oke, silakan. Sesuai sumbernya, norma agama adalah norma yang bersumber dari kegiatan dari banyak bahasa. Contohnya, melaksanakan ibadah sesuai agama masing-masing. Oke, bagus. Berarti norma agama adalah norma yang bersumber dari kitab suci. Ada lagi? Sebelum kita lanjut kepada pembelajaran berkelompok untuk mengerjakan tugas kalian. Masih ada? Oke, kalau tidak ada berarti kalian sudah pada memahami. Sekarang kalian mulai membuat kelompok. Untuk kelompok 1 silakan di sebelah sini. Dan yang selanjutnya kelompok 2 diposisikan di sebelah sini. Kelompok 3 silakan kalian bergabung di sebelah sini. Dan untuk kelompok 4 berarti di sebelah sini. Jadi semuanya ada 4 kelompok. Apakah sudah ada yang siap untuk menyampaikan hasil kerja kelompok? Oke, berarti kelompok yang mana yang mau duluan? Oke, silakan hasil kerja kelompok kalian dipresentasikan di depan kelas. Dan untuk yang lainnya mohon disimak dan diperhatikan. Bahkan kalau nanti mau bertanya kepada hasil kerja kelompok 1 silakan. Oke, siap. Presentasikan hasil kelompok kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 1 ingin menyampaikan hasil presentasi kelompok saya. Contoh perilaku norma, bayangkan kalau di lingkungan kalian ada norma dalam membuang sampah. Norma agama melaksanakan salat 5 waktu, pergi ke pengajian. Norma susila berikut dan buat tindakan jujur, berbuat baik sesama manusia, menghormati yang lebih tua. Norma sosial berinteraksi dengan masyarakat, bergotong royong, saling membantu. Norma hukum, setiap pengendaraan motor harus menggunakan helm, mematuhi peraturan lalu lintas.
setiap warga negara Indonesia wajib membayar pajak. Lingkungan kotor, yang banyak nyamuk dan lalat juga menimbulkan bau tidak sedap, lingkungan tidak sehat. Anggota Ina Arista, Laraswati, Aura Saleh, Melisa Indriani, Rami Nurul Wasilah, Melisa Putri Septian, Dian. Terima kasih. Kasih semangat. Oke, silakan untuk kelompok 4 untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 4. Saya ingin menyampaikan norma agama, contoh perilaku, melaksanakan sholat yang lima waktu dan bersedekah kepada orang yang membutuhkan. Norma susila, contoh perilaku, berkata dan tidak jujur, menjaga sikap yang baik, menghargai orang tua, norma sosial, contoh perilaku, bergotong royong sesama warga, saling membantu sesama lain. Norma hukum, contoh perilaku, alim, melanggar tata tertib, tidak memakai helm, dan tidak mengosip. Harus memberikan tanpa agar tidak terendahkan dan tidak menggunakan. Nama anggota Rahman Nurul Rahman Nurul Hakimah, Puja Puja, Amelia Nurhayani, Nasrat Yulianti. Oke, kasih semangat. Nah, sekarang berarti semua kelompok sudah menyampaikan hasil kerja kelompok. Apakah ada yang mau menambahkan terhadap atau menanggapi hasil kelompok 4? Silakan. Siapa saya mau menambahkan Silakan. sikap atau sifat norma agama seperti mengadakan pengajian rutin, Terus dengan mengadakan pengajian rutin. Oke, bagus. Berarti sudah ada yang mau menanggapi dan mau menambahkan. Terus siapa lagi yang mau menambahkan? saya mau menambahkan Oke, silakan. norma hukum setiap warga negara Indonesia wajib membayar pajak. Terus ada yang lagi yang mau menambahkan terkait norma hukum berarti dengan taat membayar pajak, terus taat mematuhi aturan-aturan lalu lintas, itu adalah menunjukkan norma yang norma hukum. Karena tadi juga norma itu adalah semua aturan untuk menata kehidupan manusia di dalam masyarakat. Oke, apakah masih ada yang mau bertanya atau kalian sudah memahaminya? Materi pembelajaran hari ini terkait norma. Ada yang mau bertanya lagi? Kalau tidak ada yang mau bertanya, mari kita ingatkan lagi yang namanya jenis-jenis norma. Ada berapa tadi? Ada 4 jenis-jenis norma. Jenis norma. Yang satu adalah norma norma agama. Yang kedua Norma susila. norma Susila. susila. Yang ketiga
sosial, Norma sosial. Dan yang terakhir yang keempat, hukum. Hukum. Itu untuk pembelajaran hari ini. Bapak mau meminta tanggapan kalian. Bagaimana pembelajaran hari ini menurut kalian? Saya merasa senang dan saya bisa memahami pembelajaran hari ini. Oke, berarti intinya kalian sudah bisa memahami terkait pembelajaran hari ini, yaitu terkait norma masyarakat. Dan saya berpesan bahwa supaya kalian lebih memahami terkait materi norma, berarti kalian harus sering membuka dan menghafalkan terkait materi yang sudah disampaikan. Contohnya hari ini adalah kita belajar terkait norma untuk lebih memahami, untuk lebih memperdalam materi norma. Berarti kalian harus rajin untuk menghafalkan di rumah. Apakah siap? Siap. Jadi pesan Bapak yang terakhir setelah dari pulang sekolah, kalian dibuka lagi bukunya di rumah untuk menambah pemahaman. Sebelum Bapak akhiri, untuk pembelajaran hari ini, dan sebentar lagi akan masuk waktunya istirahat. Jadi Bapak ingin menanyakan sekali lagi, apakah kalian sudah mengerti? Sudah. Oke, berarti untuk pertemuan hari ini mungkin pembelajaran kita cukup sampai di sini. Dan ingat pesan Bapak, berarti kalian harus membuka lagi di rumah kalian supaya lebih memahami, supaya lebih mengerti, dan nantinya kalau ada yang kurang dimengerti bisa bertanya di pertemuan yang akan datang. Oke, mungkin sekian pembelajaran dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.